Halo anak-anak Indonesia yang hebat, bagaimana kabarnya? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar lagi mengenai pola irama pada lagu cemara. Masih di tema 2, subtema 1 mengenai manfaat tumbuhan bagi manusia. Tujuan belajarmu hari ini adalah 1. Memahami birama pada lagu cemara. Yang kedua adalah memahami pola irama pada lagu cemara. Pernahkah kamu melihat pohon cemara? Kalau kamu belum pernah melihatnya, lihatlah gambar di bagian bawah layar. Jadi itulah gambar dari pohon cemara. Nah, apakah kita boleh merusak pohon cemara yang kita lihat? Jawabannya tidak boleh. Mengapa? Karena kita harus menjaga pohon cemara tersebut untuk kelestarian alam kita. Kita juga harus menghargai pohon sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Seperti pengamalan sila Pancasila yang sudah kalian pelajari kemarin, sebagai manusia yang adil dan beradab, kita harus mampu menghargai makhluk lain ciptaan dari Tuhan yang Maha Esa. Ayo kita amati lirik lagu cemara. Jadi ada seseorang yang terinspirasi dari pohon cemara sehingga membuat lagu yang berjudulkan Cemara. Lirik lagunya bisa kamu baca dan bisa kamu cermati di halaman 9 buku temamu. Di dalam kotak yang berwarna hijau ada tanda nada atau not dan juga liriknya. Lirik yang ada dalam kotak hijau tersebut kita beri bait pertama. Kemudian pada kotak yang merah kita berikan bait kedua. Kemudian kotak yang berwarna biru itu termasuk ke dalam bait ketiga. Dan lirik di dalam kotak berwarna kuning kita berikan bait keempat. Ayo kita lihat lebih dekat. Setiap bait dalam lagu cemara terdapat 2 baris, yaitu baris atas yang berwarna ibu berikan garis bawah berwarna biru dan baris bawah yang ibu berikan tanda garis berwarna hijau. Saat bernyanyi, baris atas dinyanyikan terlebih dahulu dan sambung menyambung dengan baris atas pada bait selanjutnya. Contoh, cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Baik, itulah tadi cara menyanyikannya. Jadi sesuai dengan tulisan di sana, ciptaan berarti nama penciptanya. Jadi lagu cemara ini diciptakan oleh Ate Mahmud. Kemudian di sebelah kiri ada angka 3/4. 3/4 itu menunjukkan birama lagunya. Nah, apa itu birama? Sekarang kita menentukan birama pada lagu cemara. Pada lirik lagu cemara sebelumnya sudah dituliskan 3/4. Ibu akan hilangkan liriknya dan akan memakai bagian angka atau notnya saja.
Jadi pada lagu Cemara yang bait pertama itu notnya seperti ini. Nah, angka-angka itu menunjukkan not atau tanda nada. Di sana Ibu sudah tampilkan tangga nada. Jadi dari nada rendah do sampai dengan nada tinggi atau do tinggi. Diberikan simbol do itu 1, re itu 2, mi itu 3, fa itu 4, so itu 5, la itu 6, si itu 7, dan nada do tinggi yaitu aksen 1. Kalau kita latihkan, nadanya akan seperti ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, satu tanda nada bernilai 1 ketukan. Jadi satu angka itu bernilai 1 ketukan. Nah, sekarang kita amati lebih dekat ya. Ada garis tebal yang terdapat pada bait pertama. Nah, garis tebal itu bernama garis birama. Jadi kita bisa lihat ada 4 garis birama. Kemudian ada juga not yang ada 2 not yang di atasnya ada garis. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan kalau satu angka atau satu not itu nilainya 1 ketukan. Tetapi apabila diberikan garis, kedua angka ini bergabung akan dihitung 1 ketukan. Jadi angka nada not 1, 2 itu 1 ketukan. Tapi apabila kalian tanyakan kalau angka 1 saja berapa ketukan, Bu? Jawabannya setengah. Kemudian di sana ada tanda titik. Jadi titik itu juga memiliki arti atau memiliki ketukan. Dia nilainya 1 ketukan. Jadi kalau ada tanda titik berarti menambah ketukan lagi 1 bagi nada yang di depannya. Jadi di depan tanda titik yang ada tanda panah itu ada not atau nada 5 atau nada sol. Jadi solnya diberikan 2 ketukan. Baik, mari kita hitung banyak ketukan pada satu pasang garis birama. Jadi kita perhatikan dulu di dalam kotak hijau. Jadi ketukan yang terdapat dalam satu pasang garis birama, not 5 1 ketukan, titik 1 ketukan, kemudian not 4 dan 3 karena ada garis di atasnya itu juga dihitung 1 ketukan. Jadi ada 3 ketukan dalam satu pasang garis birama, sehingga biramanya bernilai 3/4 sama dengan birama pada satu pasang garis birama yang di depan daripada kotak hijau. Itu kan ada not mi 3 itu sama nilainya 1 ketukan, 1 ketukan, 1 ketukan. Jumlahkan hasilnya tetap 3 ketukan. Kemudian ada juga pasang garis birama yang terakhir. Ada angka 2, kemudian titik-titik. Jadi ada re, titik-titik. Re-nya 1 ketukan, titik 1 ketukan, titik terakhir 1 ketukan. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi apa itu birama? Birama adalah banyaknya ketukan dalam suatu lagu. Selanjutnya, kita akan belajar menuliskan pola irama lagu Cemara. Namun sebelumnya, masih ingatkah kamu dengan simbol bunyi pendek dan panjang? Ibu harap kamu masih ingat. Kita tuliskan bersama ya. Ibu tampilkan lirik lagu Cemara. Jadi liriknya dari bait 1, bait 2, bait 3, bait 4 akan Ibu hilangkan ya. Kita mulai pada bait pertama. Jadi tanda nadanya seperti ini. Tanda nada pada bait pertama lagu Cemara. Kemudian ini adalah nada pada bait kedua. Ini adalah nada pada bait ketiga.
Ini adalah nada pada bait keempat. Sekarang kita coba bersama-sama ya. Nah, kita mulai. Ini adalah simbol bunyi pendek. Jadi kita berikan pada satu ketukan ini berarti nada atau bunyinya pendek. Kemudian lanjut ke not selanjutnya di dalam garis biramanya. 3 juga satu ketukan, berarti pendek. 3 selanjutnya juga pendek. 3 selanjutnya juga pendek. Kemudian lanjut ke nada selanjutnya. Nada sol ini karena ada satu ketukan tambahan karena ada tanda titik, jadi dinyanyikan lebih panjang. Jadi diberikan simbol panjang, bunyi panjang. Bisa ya anak-anak? Selanjutnya untuk not 4-3 yang ada garisnya itu nilainya satu ketukan. Kalau satu ketukan berarti bunyinya pendek. 2-nya ada 2 titik di belakangnya berarti dinyanyikan 3 ketukan. Jadi simbolnya panjang. Begitu pula seterusnya. Kamu cermati ya. Ini simbolnya pendek, ini juga bunyinya pendek, ini juga pendek, pendek. Kemudian nada la-nya mendapatkan satu ketukan tambahan, berarti dia panjang. Kemudian untuk sol dan fa-nya ada garis di atasnya, jadi satu ketukan, berarti bunyinya pendek. Kemudian nada mi selanjutnya ada 2 ketukan tambahan dengan tanda titik, berarti dinyanyikan panjang. Bunyinya juga panjang. Selanjutnya ini satu ketukan berarti pendek. Ini juga satu ketukan, mi juga satu ketukan, re satu ketukan. Nah, ini simbolnya panjang. Kenapa? Ya karena nada do-nya dinyanyikan 2 ketukan. Kenapa 2 ketukan? Karena di belakang nada do ada tanda titiknya. Jadi dia lebih panjang. Berlanjut ada tanda titik dan do selanjutnya ada garis di atasnya, itu dihitung satu ketukan. Kalau satu ketukan berarti bunyinya, simbolnya bunyi pendek. Ya. Do selanjutnya juga pendek, fa selanjutnya juga pendek, sol selanjutnya juga pendek karena satu ketukan. Nah, untuk yang di bawah la itu ada satu ketukan tambahan karena ada titik di belakang not la, jadi dia dinyanyikan panjang, simbolnya panjang. Solnya pendek, sol selanjutnya juga pendek, sol pendek, re juga pendek, re juga pendek, mi pendek, re pendek, do-nya panjang. Kenapa? Karena do yang satu ketukan ditambah 2 ketukan lagi. Setelah kalian perhatikan pola irama ini, kira-kira ada pola irama yang sama? Ya, betul sekali. Jadi, pola irama pada bait pertama dengan pola irama pada bait kedua itu sama. Coba kalian bandingkan pada bait ketiga dan keempat. Apakah ada yang sama lagi? Ya, jawabannya tidak ada. Semoga semuanya bisa mengerti dan bisa mencobanya di rumah. Ayo berlatih. Jadi ibu nyanyikan tanpa musik. Nah, untuk kamu berlatih bisa klik link video YouTube lain di deskripsi, di kolom deskripsi di bawah. Dan tugasmu hari ini adalah 1. Salinlah kembali pola irama pada lagu Cemara di buku catatanmu dengan baik. Dan kamu foto, kirimkan hasil kerjamu di grup. Yang kedua, membuat rekaman video pendek saat kamu menyanyikan lagu Cemara. Saat merekam, mintalah bantuan dari orang tuamu. Jadi, rekaman itu dikirimkan ke grup juga. Baik, terima kasih telah bergabung hari ini. Terima kasih juga telah belajar bersama hari ini. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa subscribe dan ring the bell serta komen di bawah. Kita berjumpa di lain waktu.